Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat datang kembali di Sira Channel. Jadi pada kesempatan kali ini, Mimin akan ngebahas alur cerita dari film High and Low, The Wars, yang merupakan gabungan dari cerita film High and Low dan Crows maupun Wars, yang mungkin film itu udah nggak asing didengar oleh teman-teman. Oke, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go! Cerita diawali di mana Seiji dan Madoka datang ke sebuah pemakaman nenek yang sering merawatnya sewaktu mereka kecil. Ketika keluar, Madoka pun melihat Fujio yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang karena Fujio mencuri sepeda untuk pergi ke pemakaman itu. Karena melihat Fujio dikejar-kejar oleh banyak orang, dua sahabat Fujio yang telat datang juga ikut ngebantu Fujio buat ngalahin mereka semua. Mereka berdua pun menang melawan orang yang mengejar Fujio. Karena pemakaman udah selesai, mereka semua pun mengunjungi tempat nenek yang sering merawat mereka semenjak kecil. Di sisi lain, SMA Oya yang dipimpin oleh Murayama sedang mengalami kegaduhan. Jadi, di SMA Oya ada dua kubu, yaitu siswa lembur dan siswa magang. Nah, Murayama udah ngebuat suatu peraturan, yang mana siswa lembur nggak boleh ikut dalam urusan yang ada di luar sekolah. Siswa lembur pun nggak terima dengan peraturan itu, karena mereka semua kan juga sekolah di situ. Sehingga salah satu siswa lembur yang bernama Todoroki datang untuk melawan Murayama. Dan pada akhirnya Todoroki kalah dalam pertarungan itu. Singkat cerita, Fujio masuk ke SMA Oya yang juga memiliki reputasi tinggi di wilayah itu. Fujio juga berniat untuk menjadi pemimpin di SMA Oya. Fujio pun bertemu dua orang teman yang udah dikenalnya, yaitu Yamuo dan Yasuke. Tiba-tiba mereka berdua pun setuju menjadi pengikut Fujio. Karena niat awal ingin menjadi pemimpin, Fujio pun mulai melawan beberapa kelompok yang ada di sana, sehingga namanya pun terdengar oleh beberapa kelompok yang lain juga. Singkat cerita, mereka berdua pun datang ke Fujio untuk menantangnya. Lalu Fujio pun ngajak mereka semua buat gabung. Scene pun kemudian berganti, di mana pemimpin SMA Hausan yang bernama Sachio sedang melawan beberapa orang di tempat hiburan malam. Hal itu bertujuan untuk membawa pulang adiknya yang sedang berada di lokasi tersebut. Keesokan harinya, adiknya Sachio yang bernama Yui datang ke sekolah. Ternyata dia itu satu sekolah sama Madoka. Madoka pun menyambut Yui karena udah lama dirinya tuh gak sekolah. Singkat cerita, Fujio pun mempunyai banyak pengikut dalam waktu beberapa hari saja dan langsung mendatangi Todoroki untuk bertarung. Setelah kalah melawan Murayama, ternyata mata Todoroki terluka. Oleh karena itu, Fujio mengatakan akan bertarung melawannya ketika matanya udah sembuh. Todoroki langsung menendang kepala Fujio, akan tetapi Fujio bisa menahannya. Setelah itu, Fujio menegaskan kembali ke Todoroki kalau akan bertarung melawan Todoroki jika matanya udah sembuh. Fujio pun kesel sama Todoroki karena tiba-tiba menendangnya. Setelah itu, Fujio melihat tiga orang SMA Oya sedang menggunakan narkoba bernama Red Room. Ternyata hal itu juga diketahui oleh Murayama. Tapi pada saat itu, Murayama masih pusing karena baru dipecat dari pekerjaannya. Jadi, dia masih nggak mau ngebahasnya. Mengetahui hal itu, temennya langsung menawari pekerjaan untuk bekerja dengan ayahnya. Singkat cerita, Murayama pun langsung kerja di tempat itu. Ternyata Murayama bekerja bersama dua orang temannya Fujio yang pernah membantu Fujio di awal scene. Mereka pun melihat salah satu orang yang sedang menjual narkoba Red Room di tempat mereka bekerja. Dan ternyata orang yang menjual itu adalah Arata yang pernah bersama dengan Fujio dan teman-temannya di toko tempat nenek yang pernah merawatnya. Di malam harinya, Fujio dan lainnya pun membahas sahabatnya kenapa menjual narkoba Red Room. Di sisi lain, Arata kembali ke markas yang menjual narkoba Red Room. Mereka semua dikenal dengan nama kelompok Kidra. Kemudian salah satu anggota Kidra yang menjaga di tempat hiburan melapor bahwa ada satu orang yang menghancurkan tempat itu, yang tidak lain adalah Sachio. Kemudian ketua dari Kidra menyuruh mencari orang tersebut. Keesokan harinya, Murayama mengumpulkan seluruh siswa lembur karena mengira kalau narkotika Red Room itu dijual sama siswa lembur.
Setelah itu Jamuo juga mengatakan kalau hal itu emang udah beredar luas, bahkan sampai ke sekolah Housen yang berada di kota Torushi. Kemudian Murayama membuat peraturan lagi kalau yang ngurus itu hanya siswa magang aja, jadi siswa lembur nggak boleh ikut. Setelah itu Fujio bertemu adiknya yang sekolah di situ juga. Ternyata adiknya Fujio yang memimpin kelas 1 dan 2 di SMA Oya. Kemudian mereka berdua setuju untuk bergabung dengan Fujio. Setelah mengetahui hal itu, Murayama menjindir Todoroki yang gak punya aliansi. Jadi, meskipun Todoroki kuat, dia tuh gak punya anggota yang banyak, karena banyak yang gak mau bergabung sama dia. Setelah itu Fujio mengatakan ke Murayama kalau Fujio ingin melawan Murayama ketika menjadi pemimpin dari para siswa lembur. Scene pun berganti di mana SMA Housen sedang membahas masalah narkoba Red Room juga. Kemudian Sachio memberikan tugas kepada siswa Housen yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain, salah satu dari 4 kaisar di Housen yang bernama Sawamura sedang diberikan tugas oleh Sachio untuk mengawasi adiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi karena Sachio udah menghancurkan bandar narkoba di tempat hiburan beberapa hari yang lalu. Dan bener aja, adiknya Sachio didatangi oleh beberapa anggota Kidra untuk menanyakan siapa orang yang menghancurkan tempat hiburan tempo hari. Melihat hal itu, Sawamura langsung menghajar mereka semua dengan mudah. Akan tetapi, masalah lain pun muncul karena adiknya Sachio mengetahui identitas Sawamura yang bersekolah di Housen sama seperti kakaknya. Kemudian adiknya Sachio bertanya tentang seragam Housen. Saat itulah diketahui sama anggota Kidra kalau yang menghancurkan tempat hiburan tempo hari adalah seseorang dari sekolah Housen. Scene pun kemudian berganti di mana Sachio nggak sengaja ketemu Fujio di sebuah bukit. Sachio pun melihat Fujio yang membantu seseorang menaiki tangga. Melihat hal itu, Sachio memberikan minuman kaleng kepada Fujio dan terjadilah perbincangan singkat. Di malam harinya, Seiji bertemu Arata di pemakaman nenek yang merawat mereka semua ketika kecil dan menanyakan kenapa Arata menjual narkoba Red Room. Arata pun gak senang mendengar hal itu dan langsung memukul Seiji saat itu juga. Karena Seiji emang gak bisa berantem, jadi dia pun gak bisa ngelawan. Scene pun kemudian berganti lagi, di mana anak-anak Housen bertemu kelompok Kidra. Akan tetapi mereka diadu domba dan memberitahu ke anak Housen kalau mereka itu dari SMA Oya. Setelah itu mereka langsung bertarung dengan beberapa anak Housen. Kemudian anak-anak Housen yang lain langsung membantu mereka. Namun hal itu telat karena Sawamura udah gak sadarkan diri akibat kepalanya yang terpukul. Keesokan harinya Housen menyatakan perang dengan SMA Oya melalui surat yang telah diberikan. Kemudian SMA Oya juga mengumpulkan semua pasukan dan memberanikan diri untuk melawan Housen. Todoroki dan Fujio pun bekerja sama untuk mengalahkan Housen. Singkat cerita, tibalah hari di mana pertarungan berlangsung, yang mana anak-anak Housen pergi menaiki kereta menuju wilayah SMA Oya. Sesampainya di medan pertempuran, Sachio pun kaget karena yang memimpin SMA Oya adalah Fujio. Namun hal itu nggak dipedulikan sama Sachio dan terjadilah pertarungan yang sangat besar pada saat itu. Di sisi lain, beberapa kelompok Kidra yang mengadu domba malah asik menonton dari kejauhan, melihat SMA Housen dan SMA Oya bertarung. SMA Oya pun kewalahan melawan SMA Housen, yang notabene adalah salah satu sekolah terkuat di kotanya. Ketika Fujio dan Sachio bertemu, Murayama dan anak-anak magang yang lainnya pun datang dan memberitahu kalau yang melakukannya itu adalah kelompok Kidra. Hal itu pun diperkuat dengan Sawamura yang terbangun dan memberikan pesan kepada Sachio melalui anak Housen yang bernama Sakaba. Mendengar kebenaran itu, Sachio langsung menyelesaikan pertarungan dan kemudian pulang. Fujio dan anak-anak dari SMA Oya yang lainnya pun istirahat setelah kewalahan melawan SMA Housen. Fujio pun gak menyangka kalau Sachio adalah pemimpin dari SMA Housen yang sangat kuat. Namun Todoroki memberitahu kalau Sachio sebenarnya bukanlah orang terkuat di kota itu, melainkan ada salah satu sekolah lagi yang lebih kuat dibanding Housen yang bernama SMA Suzuran, dan sekolah itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Lao. Mendengar hal itu, Fujio pun penasaran dengan Suzuran. Singkat cerita, di malam harinya, Fujio dan lainnya membahas tentang Arata yang menjadi pengedar narkoba. Dan hal itu diketahui oleh Madoka, kalau Arata melakukan hal itu untuk biaya pengobatan ibunya yang sangat mahal.
Mendengar hal itu, keesokan harinya, Fujio berniat membawa Arata kembali dari markas Kidra. Kemudian SMA Oya yang lainnya pun mengikuti Fujio, termasuk Todoroki juga. Setelah sampai di markas Kidra, SMA Hosen pun juga datang untuk menyerang Kidra karena telah memukuli salah satu siswa Hosen. Selain itu, mereka juga nggak setuju dengan pengedaran narkoba yang merusak anak muda. Maka dari itu, mereka bekerja sama untuk menghancurkan Kidra. Seluruh kelompok Kidra pun keluar untuk meladeni SMA Oya dan Hosen. Setelah itu terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Di tengah pertarungan, Murayama dan lainnya pun juga ikut datang ngebantu. Kemudian Fujio bergegas mencari Arata, akan tetapi mereka dihadang oleh anggota Kidra yang bernama Minami. Salah satu anggota Hosen pun membantu Fujio karena emang dia sedang mencari anggota Kidra yang bernama Minami karena adiknya Sachio direkam oleh Minami pada saat mencoba narkoba Red Room. Maka dari itu mereka ingin menghancurkan rekaman itu. Setelah itu Fujio menemukan Arata yang sedang membawa uang. Namun Fujio melarang itu karena emang itu adalah uang haram. Karena nggak seneng, Arata pun memukuli Fujio. Namun Fujio nggak melawannya. Fujio juga tetap menceramai Arata dengan kenangan masa lalunya. Karena Arata nggak sadar-sadar juga, maka dari itu Fujio ingin memukulnya. Namun hal itu pun dihentikan, karena dua sahabat yang lain datang tepat waktu untuk menghentikan Fujio dan Arata. Arata pun kemudian menyesali perbuatannya selama ini. Singkat cerita, mereka semua pun menang dalam pertarungan melawan kelompok Kidra. Kemudian film pun berakhir, di mana Arata kembali dan bertemu teman-teman lama semasa kecilnya. Oke, sekian review alur cerita dari film High and Low The Worst. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sekian dan terima kasih. Sayonara.